Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Lerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 29 November 2020, Minggu Advent pertama. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai dengan 37. Markus mencatat, Yesus bersabda, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai didapatinya kamu sedang tidur." Seperti biasa, pertanyaannya adalah, apa pesan inspiratif yang bisa kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial? Saya tetap membatasi diri untuk hanya mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah hamba. Seorang hamba adalah seorang abdi, seorang pelayan, seseorang yang sepenuhnya taat kepada tuannya, mengabdikan diri dan hidupnya untuk melayani tuannya. Karena ketaatan sepenuhnya kepada tuannya, maka sering hamba dimengerti sebagai budak belian yang hidupnya sudah dibeli dan bahwa dirinya bukan lagi sepenuhnya menjadi haknya, melainkan menjadi hak dari tuannya. Artinya, seorang hamba hanya melakukan kehendak dan keinginan tuannya. Ada sebuah ketaatan total kepada kehendak tuannya. Dia selalu mendahulukan dan meletakkan kepentingan dan kebutuhan tuannya di atas segala yang lain. Kehendak tuannya adalah prioritas di atas segala prioritas yang lain. Dalam Injil hari ini, karena konteks ketaatan seperti itulah, maka Tuhan itu ketika mau bepergian, menyerahkan segala urusan rumah dan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing sesuai tugasnya. Ada inspirasi yang menarik di sini untuk kita adalah penyerahan tanggung jawab itu sesuai tugas masing-masing hamba itu. Maka di sini kita belajar untuk dalam hidup dan relasi dengan orang lain mengenal apa tugas dan tanggung jawab kita. Konteksnya adalah dalam kebersamaan hidup itu kita saling melayani, menjadi abdi, menjadi hamba yang satu bagi yang lain, dalam arti menjadi pelayan yang satu bagi yang lain. Dalam kehidupan satu keluarga, istri menjadi pelayan bagi suami, suami menjadi pelayan bagi istri, orang tua menjadi pelayan bagi anak-anak, dan begitu juga anak-anak menjadi pelayan bagi orang tuanya. Begitu juga dalam kehidupan sosial, saling melayani satu kepada yang lain. Tetapi terlebih lagi di dalam kehidupan beriman, kita menjadi abdi, menjadi hambanya Tuhan. Karena itu yang paling penting adalah sadari dan kenalilah apa tugasmu, apa tanggung jawabmu. Sering terjadi kekacauan karena orang tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya, atau bahkan orang serobot tugas dan tanggung jawab orang lain. Bahkan sering ada yang main rangkap tugas dan tanggung jawab sehingga tidak maksimal dalam pelayanan. Kembali pada tatanan kehidupan beriman, kita ini adalah hamba Tuhan, maka yang paling penting adalah usaha terus-menerus untuk melaksanakan kehendak Tuhan kita bagi diri kita masing-masing. Seluruh hidup kita, diri kita adalah milik Tuhan semata, maka mari belajar untuk mencari kehendak Tuhan bagi dirimu dan laksanakanlah. Pesan inspiratif kedua adalah tuan rumah. Tentu tuan rumah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Injilnya hari ini adalah Sang Pencipta, Tuhan sendiri. Dan seperti sudah dikatakan di atas, dalam kehidupan beriman, kita ini adalah hamba-hambanya yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menguasai bumi dan segala isinya, menjaga dan merawat, mengolah dan mengelola bumi dan segala isinya dengan bertanggung jawab. Yang ingin saya garis bawahi dari sikap tuan rumah ini adalah kepercayaan dan tanggung jawab besar yang ia berikan kepada para hambanya untuk menjaga rumahnya. Tuan ini percaya bahwa para hambanya dapat menjaga rumahnya dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Kepercayaan dan tanggung jawab seperti ini tentu berdasar pada suatu pengenalan dari sang tuan rumah itu akan kemampuan dan karakter yang dimiliki para hambanya. Maka mari belajar di sini bagaimana mempercayai dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain dengan terlebih dahulu mengenal dengan baik karakter dan kemampuannya. Ini penting. Karena kita menyaksikan sendiri dalam kehidupan harian, ada banyak penipuan terjadi yang dilakukan oleh pegawai, oleh pembantu, oleh orang kerja kepada pimpinan ataupun majikannya, karena sang pimpinan, sang majikan tidak mengenal dengan baik watak, sifat, dan kemampuan bawahan, pembantu, ataupun orang kerjanya. Bahkan yang lebih parah lagi, kita juga menyaksikan berita-berita kriminal, pembunuhan yang dilakukan oleh bawahan, oleh orang kerja, oleh pembantu rumah tangga kepada kepada majikannya. Maka belajarlah untuk mengenal watak, sifat pribadi dan kemampuan orang lain sebelum memberikan sebuah kepercayaan ataupun tugas dan tanggung jawab tertentu kepadanya. Jangan sampai karena tidak mengenal lalu mencelakai diri dan hidup sendiri. Apalagi dalam Injil hari ini Yesus berbicara tentang hati-hatilah, berjaga-jagalah. Jadi berhati-hatilah dalam memberikan tugas dan tanggung jawab kepada seseorang yang tidak dikenal dengan baik latar belakang, watak, dan kemampuannya. Ingat, banyak orang ketika di depan kita bisa sangat manis dan baik, tetapi bisa saja di belakang kita malah menikam kita dari belakang. Maka jangan cepat terkecoh dari penampilan, dari kesan pertama, tapi kenalilah dengan baik sebelum memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepadanya. Namun dari Injil hari ini kita juga belajar bahwa setelah tuan rumah itu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab tersebut, dia akan kembali meminta pertanggungjawaban dari para hamba-hambanya. Kita belajar di sini tentang pentingnya membuat monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari para pegawai, dari orang kerja kita, ataupun dari para pembantu kita. Jangan hanya memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, tetapi perlu juga evaluasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan itu. Sering sekali orang bersemangat membuat program kerja, menyusun job description untuk setiap petugas, tetapi kemudian tidak ada monitoring dan evaluasi atas program kerja tersebut. Mari belajar untuk selalu membuat evaluasi atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Pesan inspiratif ketiga adalah menunggu. Minggu ini kita memasuki minggu pertama Advent. Ini artinya kita mulai memasuki masa penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat. Masa penantian adalah masa menunggu. Seperti dalam Injil hari ini yang mengibaratkan para hamba yang harus menunggu dengan berjaga-jaga kembalinya sang tuan rumah itu yang tidak diketahui jam kedatangannya, entah menjelang malam, tengah malam, dini hari, atau malah pagi-pagi buta. Tetapi yang paling penting adalah para hamba itu harus menunggu dengan berhati-hati ataupun berjaga-jaga. Jangan sampai waktu tuan rumah datang mereka didapatinya tertidur. Memang hampir semua orang mengakui dari pengalamannya bahwa menunggu itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat membosankan. Apalagi kalau menunggu sesuatu yang tidak pasti saat ataupun waktunya, pasti sangat membosankan. Namun di dalam Injil hari ini kita belajar bahwa menunggu itu sebenarnya tidak membosankan jika waktu menunggu itu diisi dengan berhati-hati dan berjaga-jaga. Ini mengandaikan tidak ada kekosongan aktivitas dalam saat menunggu tersebut. Ada yang dilakukan atau dikerjakan dalam saat menunggu itu, yakni berjaga-jaga sambil berbuat baik. Kita memasuki masa Advent, karena itu mari belajar menunggu, menantikan kedatangan Sang Juru Selamat kita dengan melakukan aksi-aksi Advent, bakti sosial, dan kegiatan-kegiatan yang mempersiapkan diri kita untuk menerima Sang Juru Selamat kita. Sekali lagi kita belajar bahwa menunggu sesuatu itu tidak membosankan jika
kita selalu dalam kondisi berjaga-jaga dengan melakukan ataupun mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk hajat hidup orang lain, apalagi untuk Tuhan. Dan dalam menunggu itu kita belajar untuk sabar, sabar dan sabar. Terelia mengatakan, terkadang dalam banyak keterbatasan kita harus bersabar menunggu rencana terbaik datang sambil terus melakukan apa yang bisa dilakukan. Dan percayalah, jika Allah membuatmu menunggu, maka bersiaplah untuk menerima lebih dari apa yang kamu dambakan. Mari belajar bersabar menunggu, menantikan kedatangan Sang Juru Selamat kita, sambil mempersiapkan diri kita lahir dan batin dengan melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.